warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, ya, saya akan menyampaikan sedikit mengenai investasi di bidang energi. Ya. Jadi lanjut. Jadi ini gambarkan bahwa tahun 2050 ya, konsumsi energi kita tuh 4 kali lipat dari sekarang ini. 100.000 ya, 1.000 juta ton oil equivalent, luar biasa besarnya. Dan di sini adalah rencana Dewan Energi Nasional yang akan dikoreksi. Kalau dulu katanya tahun 2050 hanya 31% energi baru, nanti akan dikoreksi menjadi 62% atau 70% energi baru. Jadi nanti fokus kita adalah energi baru. Lanjut. Nah, ini potensi energi baru Indonesia itu luar biasa. Kita lihat di sini ada ocean, geothermal, bioenergi, angin, hidro, dan solar. Dan ternyata yang paling utama itu 90% sumber energi Indonesia itu adalah matahari. Jadi kita harus bisa memanfaatkan matahari. Lanjut. Dan ini saya ambil dari laporan dari Sumatera Barat bahwa luar biasa tahun 2050 Sumatera Barat 71% energinya adalah energi baru. Jadi sudah sesuai dengan rencana Dewan Energi Nasional betulnya ya. Jadi lanjut. Dan ini satu contoh bahwa sekarang ini ribuan lokasi itu memakai diesel, dan harga diesel ya kalau itu mahal sekali sehingga produksi listrik itu adalah Rp3.000 per kilowatt hour, dan itu di daerah-daerah terpencil. Jadi rakyat itu susah untuk membangun negerinya dengan listrik yang mahal itu. Jadi listrik itu hanya dipakai malam aja untuk lihat TV. Padahal kan perlu ya untuk mengelola ikan, mengelola industri lainnya ya. Nah, itu akan diganti dengan energi baru. Itu rencananya. Ribuan lokasi. Lanjut. Nah, ini peta jalan energi baru ini suatu kajian menunjukkan bahwa dengan demikian artinya pulau-pulau yang tertinggal, yang terluar dan terabaikan dengan menerapkan energi baru akan menjadi lokasi yang mandiri, mantap, dan makmur. Energi fungsinya sangat besar dalam membuat pulau-pulau yang miskin sekarang ini terluar, tertinggal, terabaikan menjadi mandiri, makmur, dan mantap gitu. Lanjut. Nah, ini sebagai faktor ya penentu dalam bahwa energi terbarukan itu ya. Jadi kita lihat sini dari 11 hal ya, masalah potensi, pemanfaatan, teknologi, regulasi, investasi, harga, keekonomian, dan lain-lainnya. Lanjut. Yuk, dan ini saya mungkin bisa dilihat nanti Ibu dan Bapak ya, bagaimana full faktor sukses keberhasilan. Jadi kalau ada yang ingin membangun energi baru satu pulau yang terkecil, pakailah faktor-faktor ini supaya berhasil ya. Itu perlu sekali. Lanjut. Nah, ini satu contoh nih. Satu contoh kalau kita ingin membangun energi surya dengan kekuatan 5 megawatt peak ya puncaknya itu. Lanjut. Nah, ini contohnya Indonesia itu ribuan pulau. Sekarang dikatakan ada 18.000 pulau. Tapi itu kan ukuran pulau. Pulau 1.000 dikatakan satu pulau, padahal ada ribuan pulau di sana ya. Jadi banyak sekali sebetulnya potensi pulau-pulau kecil. Lanjut. Nah, ini yaitu proyeksi aliran dana. Saya sampaikan bagaimana kesuksesan membangun energi terbarukan itu. Yang paling penting itu adalah ada investor, ada yang punya duit. Kalau teknologi ada ya, semuanya ada ya. Jadi dan dari sana kita lihat dari skalanya bagaimana investasi itu akan kembali pada investor. Lanjut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memikirkan bahwa di daerah terpencil itu diwajibkan PLN membeli dengan harga lebih tinggi dari harga standar gitu ya, supaya keekonomian daripada energi terbarukan itu dapat dicapai. Lanjut. Nah, ini contohnya yang tadi 5 megawatt itu satu kajian yang kami lakukan ya bisa memberikan IRR 14%. Itu suatu ekonomi yang bagus ya. Dari contoh aja ya. Lanjut. Kemudian juga ada suatu juga
membuat dimethyl ether dari batu bara. Lanjut ya. Kenapa? Karena Indonesia ini mengimpor LPG sangat besar, menghabiskan devisa ratusan miliar ya. Maka ada pemerintah bahwa kita punya batu bara itu bisa diubah jadi DME ya, dimethyl ether, dan itu pengganti LPG. Ini ada peluang investasi juga. Mudah-mudahan di Sumatera Barat ada tambah batu bara yang bisa dimanfaatkan. Lanjut. Nah, ini contoh proses ya. Nggak usah lagi, lanjut mas. Juga lanjut aja, ya. Ini menunjukkan suatu kajian yang dilakukan oleh suatu investor dari China bisa memberikan 13,1% IRR untuk pembangunan ini ya. Jadi siapa tahu yang tertarik gitu ya, bisa menghubungi kami lah ya. Kami hubungkan dengan investor tersebut. Lanjut. Satu proyek lagi, bukan di Sumatera Barat, tapi satu contoh ya, pembangunan jalan kereta api dari Muara ini ke Pulau B di Bengkulu sepanjang 250 km untuk membawa batu bara dan komoditi ya, yang sudah dikaji oleh konsultan dari Korea. Lanjut. Ini memberikan IRR 16%. Itu adalah dengan investasi 2,2 miliar dolar. Ini juga harusnya menarik bagi kawan-kawan diaspora yang berada di luar negeri. Lanjut. Bahwa proyek jalan kereta api itu sudah merupakan proyek strategis nasional. Artinya mendapatkan berbagai kemudahan dari pemerintah untuk membangun lokasi itu. Ada sekitar 12 kemudahan. Misalnya masalah tanah, masalah bantuan BUMN, dan berbagai masalah lainnya, masalah tata ruang sebagainya. Lanjut. Proyek satu lagi, ini proyek di Sumatera Barat. Proyek refining and petrochemical proposal di West Pasaman. Lanjut. Ya. Kenapa ini punya proses? Karena Indonesia masih tetap akan impor bahan bakar minyak. Dan kalau kita membuat kilang minyak, maka itu juga dapat mengganti investasi, mengganti minyak ya yang diimpor, dan juga membuat meningkatkan ekonomi dan lapangan kerja dan sebagainya. Iya. Lanjut. 2 menit lagi, Prof. Oke, hampir selesai. Jadi ini kilang itu memberikan prospek jumlah 17-20%. Luar biasa kan? Dan itu akan membangun lokasi daerah itu menjadi lokasi industri dan kota industri yang jadi percontohan. Itu dimulai dengan pembangunan kilang dari West Pasaman. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat terima kasih. Berikutnya Prof. Langsung ini silakan Prof.